Pada laporan kali ini, kelompok kami mengangkat judul mengenai keefektifan landasan teknologi pendidikan dalam proses belajar dan mengajar di dalam IPS. Dan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul tersebut. Perkembangan ilmu dan teknologi pada abad ke-21 ini semakin luas dan semakin canggih, sehingga membuat siapapun dapat mengakses informasi dan pengetahuan secara cepat dan lengkap. Pada pembelajaran abad ke-21 ini, menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Dalam hal ini, tentu saja keefektifan teknologi dalam proses belajar dan mengajar sangat dibutuhkan. Hal ini agar mampu menjawab tantangan zaman dan membantu menciptakan kondisi mengajar dan belajar yang aktif dan menyenangkan. Sebelumnya, kami telah menganalisis video yang berkaitan dengan laporan kami. Jadi, hasil dari analisis video tersebut yaitu strategi implementasi landasan pendidikan yang berbasis teknologi dalam pembelajaran di sekolah pada saat ini sudah berlangsung dalam berbagai bentuk. Berbagai macam peralatan TIK bisa digunakan sebagai sarana dan sumber belajar yang dapat diakses secara luas oleh guru, siswa, dan lainnya. Salah satu media yang dapat secara efektif digunakan dalam pembelajaran adalah media LCD proyektor seperti yang ada pada video yang kami analisis sebelumnya. LCD proyektor adalah salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok. Untuk mendapat hasil yang optimal dari implementasi LCD proyektor pada pembelajaran di sekolah, perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek yang perlu didasari atas beberapa prinsip, diantaranya prinsip-prinsip perencanaan dan tinjauan terhadap kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dijadikan sebagai rujukan dasar bagi perencanaan dengan melihat kompetensi dan target kurikulum yang ingin dicapai. Kami sudah melakukan wawancara terhadap guru-guru yang sudah mengajar di sekolah, dan hasilnya kami mendapatkan kesimpulan bahwa keefektifan pendidikan teknologi terhadap proses pembelajaran di sekolah, terutama pada masa pandemi ini, sudah berlangsung dan sudah menunjang pembelajaran yang baik, karena sudah menciptakan kondisi yang aktif dan menyenangkan bagi siswa-siswinya. Sangat disayangkan, dalam pengoperasian teknologi pendidikan sebagai penunjang pembelajaran di kelas masih mengalami kesulitan, terutama guru-guru senior. Mereka masih sulit untuk mengakses atau menggunakan teknologi yang baru. Tapi untuk para guru-guru milenial, mereka sudah mampu mengikuti walaupun masih saja ada kesalahan yang mereka tidak mengerti. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara belajar atau menggali skill secara mandiri melalui YouTube atau bertanya dengan teman. Hal ini sama seperti teori konstruktivisme, di mana manusia mampu menggali informasi pengetahuannya sendiri tanpa harus berpatokan dengan satu informan saja. Setelah dipaparkannya latar belakang, analisis video, serta analisis wawancara, saya akan memberikan kesimpulan serta intisari pada materi ini, yaitu dalam mencapai keefektifan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran IPS, dibutuhkan peran yang aktif dari guru dan serta murid. Sangat disayangkan jika teknologi pendidikan sudah tersedia dengan cukup, tetapi tidak ada kemauan di dalam diri siswa dan gurunya dalam memanfaatkan teknologi pendidikan tersebut. Karena teknologi yang maju harus diiringi oleh kualitas sumber daya manusianya, dan peran guru sebagai fasilitator berperan penting dalam sistem pendidikan di abad ke-21 ini. Karena kemudahan mengakses informasi dalam teknologi pendidikan yang membuat dampak negatif baru bagi para peserta didik, terutama yang di bawah umur. Sebagai fasilitator, guru juga harus berperan sebagai pengawas dan kontrol bagi siswa-siswinya
dalam menggunakan teknologi pendidikan sebagai alat mencari informasi pendidikannya. Though I said goodbye and baby you said it too, but when I touch you I feel like I'm cheating on